Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Susistiawati, NIM 2021 0960111942. Di sini saya akan meringkas mata kuliah Tahsinul Qiraah yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin MPDI. Di mana di sini yang akan saya sampaikan yaitu tentang wakaf. Jadi langsung saja, wakaf itu dari sudut bahasa adalah pemberhentian pengucapan. Sementara itu dari sudut istilah tajwid, wakaf adalah menghentikan bacaan sejenak dengan memutuskan suara di akhir perkataan untuk bernafas dengan niat ingin menyambungkan kembali bacaan. Untuk mengetahui wakaf yang tepat, diperlukan pemahaman terhadap ayat yang tepat. Diperlukan pemahaman ayat yang dibaca sehingga wakaf itu dapat memberikan kesan arti sempurna bagi yang sudah memahami, dapat menentukan sendiri wakaf yang tepat sehingga tidak merusak makna. Dan bagi yang belum paham hendaknya mengikuti tanda wakaf atau mushaf agar tidak merusak makna. Jadi di sini ada beberapa pembagian wakaf. Yang pertama ada wakaf ikhtibari, yang kedua ada wakaf intizari, yang ketiga ada wakaf itrori, yang keempat ada wakaf ikhtiyari. Jadi di sini yang mana untuk wakaf ikhtibari berhentinya pada ayat yang belum sempurna yang dilakukan oleh seorang ustadz dalam proses menguji muridnya. Hal ini hukumnya boleh. Jadi selanjutnya itu ada pada wakaf intizari. Intizari itu berhentinya pada ayat yang belum sempurna yang dilakukan khusus dalam proses belajar mengajar Al-Quran. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk menguasai cara membacanya dan hukumnya boleh. Jadi yang ketiga itu ada wakaf idrori. Idrori yaitu pemberhentian pada ayat yang belum sempurna yang dilakukan dalam keadaan darurat atau terpaksa atau tidak sengaja karena kehabisan nafas, lupa, bersin, batuk, menguap dan lain sebagainya. Dan ini dapat dihukumi boleh. Selanjutnya ada wakaf ikhtiyari. Wakaf ikhtiyari ini disebut juga dengan wakaf ijtihadi, di mana berhentinya suatu dengan pilihan sendiri. Hal ini hanya dapat dikuasai oleh orang yang memahami kaidah bahasa Arab. Selanjutnya ada pembagian wakaf. Yang pertama itu ada wakaf tam, yang kedua itu ada wakaf kafi, yang ketiga itu ada wakaf hasan, dan yang keempat itu ada wakaf qobih. Dan beberapa juga ada tanda-tanda wakaf. Yang pertama itu tanda mim yang namanya wakaf lazim. Jadi harus diutamakan untuk berhenti ketika kita membaca Al-Quran. Ketika ada tanda mim itu maka diwajibkan untuk berhenti. Yang kedua itu ada wakaf jim. Wakaf jim itu namanya wakaf jaiz, di mana diperbolehkan untuk berhenti, juga diperbolehkan untuk terus melanjutkan bacaan. Jadi boleh kita berhenti, boleh kita lanjutkan. Selanjutnya ada wakaf faqaf, di mana wakaf mustahabih. Nah di sini boleh berhenti. Selanjutnya ada wakaf lam yang namanya admum waqfi. Di sini tidak boleh untuk berhenti. Jadi ketika ada tanda lam itu kita kehabisan nafas, maka kita akan mengulang kembali bacaan sebelum tanda lam tersebut. Jadi intinya ketika ada tanda lam itu kita tidak boleh diberhentikan. Jadi harus dilanjutkan atau kita berhenti setelah tanda lam tersebut, satu kata atau dua kata. Selanjutnya ada wakaf ta, yang mana wakaf ini wakaf mutlak, jadi harus berhenti. Jadi di sini memang diharuskan berhenti, tidak boleh dilanjutkan. Selanjutnya ada tanda sin, sin itu saktah, di mana saktah ini berhenti sejenak tanpa harus mengambil nafas. Jadi setelah itu melanjutkan bacaan. Selanjutnya ada tanda wakaf titik 3.
di mana wakof ini yang dinamakan wakof mu'anaqoh. Jadi boleh berhenti di salah satu tanda tersebut. Selanjutnya ada tanda wakof kof, yaitu kila alaihi wakfu, di mana artinya ini boleh berhenti tetapi lebih baik meneruskan bacaan atau wasol. Selanjutnya ada tanda wakof zain. Tanda wakof zain ini wakof muzawwaj, itu boleh berhenti tapi lebih baik untuk diteruskan. Terus selanjutnya ada tanda wakof ain shad, yaitu waslul aula, di mana lebih baik untuk meneruskan bacaan daripada berhenti. Selanjutnya ada tanda wakof ain qaf, di mana waqaf aula juga lebih baik untuk berhenti daripada diteruskan. Jadi kebalikan daripada waqaf shad lam. Selanjutnya ada waqaf ain atau hamzah, ini waqaf akhir. Ini ketika waqaf akhir surat, jadi tanda berhenti yang terletak pada akhir ayat atau satu ruku atau akhir surat. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.